dan saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak kita melihat Yesus yang menangis. Yesus pernah 2 kali menangis dalam catatan Alkitab. Yang pertama itu di Yohanes ketika Lazarus meninggal dan Yesus mengunjungi kota Betani. Lalu kemudian menangislah Yesus karena Lazarus yang meninggal. Catatan Alkitab yang kedua menjelaskan yaitu Yesus menangis sebelum dia masuk ke kota Yerusalem. Kita melihat Yesus ada Tuhan yang datang sebagai manusia. Karena di dalam keberadaan dirinya 100% manusia dan 100% Allah, maka dalam kemanusiaannya pun Yesus menangis. Kita melihat ketika sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia menangisi kota Yerusalem. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika menangis sebenarnya kita mau melihat, pertama kalau orang menangis itu membuang unsur yang membahayakan tubuh. Makanya jikalau kita menangis, kadang-kadang mungkin ada wanita yang stres, depresi, sebenarnya baik ketika harus menangis. Bahkan ada seorang aktor Hong Kong namanya Andy Lau. Dia pernah menaikkan sebuah pujian, "Nan ren kupa kupa, ayo pria nangis aja, tidak perlu engkau malu." Dan kita melihat Bapak dan Saudara, ketika kita menangis ada unsur yang baik, yaitu membuang bahkan unsur yang tidak baik. Yang kedua adalah meredahkan ketegangan jiwa. Ketika seorang menangis, maka meredahkan ketegangan jiwa. Fakta tentang menangis Bapak Ibu yang ketiga, saya mau ajak kita melihat, yaitu ketika seorang menangis, maka perempuan 4 kali lebih sering menangis dibandingkan pria. Karena itu yang keempat, memelihara kelembutan mata seorang ketika menangis. Bapak Ibu, memang ada hal yang baik ketika menangis. Karena dengan menangis, kita bisa menjaga mata kita, juga mungkin emosi tersebut. Bahkan di Cina ada sebuah kafe yang menyediakan satu tempat untuk orang yang mengunjungi kafe ini untuk menangis, kurang lebih 50 yen atau $6 ya. Nah, ketika masuk ke sana engkau tidak bisa menangis, maka disediakan bawang gitu ya. Bawang merah biasanya, mungkin Anda juga suruh potong-potong bawang merah, lalu kemudian disediakan sapu tangan, cabai merah, musik yang melankolis supaya ketika Anda masuk ke dalam kafe itu, maka Anda akan kemudian bisa menangis. Menarik kafe ini ya. Walaupun saya juga belum pernah mengunjungi kafe ini, saya hanya mendapat kabar kalau ada kafe yang seperti ini. Mungkin juga tutup karena masalah virus corona pada saat ini. Bapak dan Saudara sekalian, hari ini ketika kita berbicara mengenai Yesus yang menangis, Yesus menangis bukan karena masalah stres, bukan masalah depresinya. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, maka dia menangisi kota Yerusalem. Dikatakan ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, melihat kota Yerusalem, maka dia menangisi kota Yerusalem. Ada 2 hal yang saya mau ajak kita lihat. Kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Yang pertama, alasannya Yesus menangis karena penduduk Yerusalem tidak bertobat dari kejahatannya. Yesus menangis karena penduduk Yerusalem yang tidak bertobat dari kejahatannya. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Dari Lukas 13 ayat 33 hingga 34a dikatakan, "Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku." Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Dia tahu dia akan ke sana, Bapak dan Saudara sekalian. Bahkan dikatakan itu, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Satu perkataan yang keras sekali. Nabi itu dibunuh di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Perhatikan Bapak dan Saudara sekalian, ini adalah catatan sejarah. Ini adalah satu peristiwa yang nyata di mana Yesus menangisi kota Yerusalem karena kota Yerusalem itu begitu banyak membunuh hamba-hamba Tuhan, begitu banyak membunuh orang-orang yang diutus oleh Tuhan, begitu banyak membunuh nabi-nabi yang telah dikirim oleh Tuhan untuk membuat mereka bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Perhatikan Bapak Ibu, nabi-nabi yang telah diutus oleh Tuhan. Sebelum pembuangan, kalau kita melihat ketika 2 kerajaan masih ada, maka Tuhan mengirim Yunus, Amos, Hosea, Mika, Yesaya.
Bahkan ketika suku yang ada di selatan itu sudah ditaklukkan, tinggal Yehuda yang ada di utara. Itu Tuhan mengirim Nahum, Habakuk, Zefanya. Dan ketika mereka kemudian dibuang ke Babel, Tuhan juga tetap mengirim nabi. Tuhan juga mengirim orang-orang, hamba-hambanya untuk mengingatkan mereka supaya mereka bertobat. Tuhan mengirim Yeremia, Tuhan mengirim Daniel, Yeskib. Bahkan mereka ketika kembali dari tanah pembuangan Bapak Ibu, Tuhan tetap mengirim hamba-hambanya, Hagai, Zakaria, Yoel, Obadya, dan Maliaki. Tuhan di dalam perjanjian lama mengirim begitu banyak nabi-nabi ini supaya mereka terus bertobat, supaya mereka terus kembali kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Injil Lukas tadi, engkau membunuh nabi-nabi yang telah diutus oleh Tuhan. Bahkan bukan itu saja, sekarang anak Allah, sekarang Allah itu sendiri yang menjadi sama seperti manusia akan datang ke Yerusalem dan juga akan dibunuh di sana. Orang-orang yang ada di Yerusalem bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang luar biasa keagamaannya. Orang yang mengenal Yahweh, orang yang mengenal Tuhan. Tapi dalam kehidupannya mereka tidak mempunyai satu kehidupan pertobatan yang sesungguhnya. Mereka hanya melakukan ritual ibadah yang kelihatan saja, tapi tidak menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya. Dan itulah kondisi orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Keagamaannya kuat, hukum Tauratnya begitu kuat. Bahkan di sana mereka ada imam besar, ada orang Farisi, tapi di dalam kehidupan mereka jauh daripada kebenaran. Yang mereka tekankan adalah hukum Taurat yang terus ada di dalam masyarakat. Tapi hubungan dia dengan Tuhan itu dilupakan. Sampai akhirnya Mesias yang datang di tengah-tengah orang mereka pun mereka tolak. Hari ini saya mau mengajak kita merefleksikan Bapak Ibu mengenai kondisi kota Yerusalem ini. Orang-orang yang ada di Yerusalem ini, mereka adalah orang yang beriman. Mereka adalah orang yang taat kepada agamanya. Mereka adalah orang-orang yang terus menyembah Tuhan, tapi jauh daripada Tuhan. Dan saya mau mengajak kita kembali merenungkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sejauh mana keagamaan kita, kekristenan kita itu sungguh nampak jelas. Ada sebuah buku Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikarang oleh Michael Horton. Dia menulis sebuah buku judulnya Kekristenan Tanpa Kristus atau Christless Christianity. Christless Christianity. Di dalam buku ini Horton menjelaskan dengan satu konsep yang luar biasa yang dia beri dengan konsep pada zaman sekarang ini orang-orang Kristen ada di dalam masa namanya menurut ajaran deisme terapeutik yang moralistik. Bahasanya tinggi amat begitu ya. Deisme terapeutik yang moralistik. Itu kata Michael Horton. Dia menjelaskan bahwa sekarang banyak orang Kristen yang mengatakan dia Kristen, dia percaya Yesus, tapi sebenarnya kehidupannya kata Horton itu adalah deisme terapeutik yang moralistik. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan dalam kehidupannya juga melakukan hal itu. Apa namanya deisme terapeutik yang moralistik? Artinya ketika orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini lebih menekankan etika, lebih menekankan mengenai bagaimana hidup sebagai orang Kristen di dalam sesuatu kehidupan moral, tapi tidak ada Kristus di dalamnya. Contoh saudara sekalian, orang Kristen sekarang lebih banyak mengejar namanya kesuksesan, uang, harta di dalam Tuhan, bukan? Dan terus di dalam Tuhan engkau akan kaya, di dalam Tuhan engkau akan sukses. Tuhan kita itu kaya, oleh karena itu kita pasti akan jadi orang yang kaya. Dan ketika virus corona ini melanda seluruh dunia, di manakah kekayaan kita? Orang kaya, orang miskin semuanya takut mati. Dan akhirnya Horton mengatakan inilah namanya deisme terapeutik yang moralistik.
Percaya Yesus yang kedua, misalnya dia kasih contoh, kita lebih percaya Yesus, kita pasti akan disembuhkan dari sakit penyakit, kita pasti akan mengalami kesembuhan, tidak ada penyakit, karena di dalam Kristus kita akan mengalami kuasa. Maafkan saja Bapak Ibu, di manakah para pengkhotbah KKR yang menyebutkan kebaktian kebangunan rohani sekarang ketika virus corona melanda? Dengan ajaran mereka yang begitu luar biasa, mengajak orang-orang berkumpul untuk kemudian datang dan kemudian beribadah. Ini dikatakan oleh Horton, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini masuk dalam situasi seperti ini. Makanya kekristenan abad 21 ini saya mau menjelaskan 3 hal, yaitu Kristen tanpa Kristus, yang kedua keselamatan tanpa kelahiran kembali, dan yang ketiga adalah surga tanpa neraka. Apa maksudnya, Bapak sekalian? Ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari buku tadi. Bagaimana kekristenan tanpa Kristus, orang dan gereja, tapi tidak ada Kristus. Bukan Kristus yang dia cari, bukan salib yang dia cari, bukan bagaimana dia mengenal Kristus, tapi bagaimana dia menjadi kaya, bagaimana dia menjadi sukses, dan kemudian dia ingin selamat tanpa perlu namanya saya bertobat kembali, dan saya akan menikmati surga dan tidak pusing dengan neraka karena kesuksesan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian, inilah fenomena zaman sekarang ini, kekristenan yang ada. Ketika Yesus memandang kota Yerusalem, kota yang penuh dengan orang-orang yang penuh dengan keagamaan mereka, Yesus menangisi kota itu. Dan saat ini, ketika Yesus memandang kita yang disebut dengan Kristen, apakah Yesus tersenyum atau masih tetap menangis karena sama kondisinya ketika dia melihat kota Yerusalem? Ada sebuah kasino yang didirikan Bapak Ibu di situ kota Iowa, Freehold, Iowa, mendirikan sebuah kasino tempat judi, yaitu namanya The Golden Plate Casino, didirikan oleh Landover Baptist. Yang menarik Bapak Ibu, ketika tempat ini didirikan, disebut Christian Casino and Resort, khusus untuk orang-orang Kristen yang datang ke sana. It's not gambling if it's for Jesus. Ini bukan judi kalau untuk Yesus. Orang-orang pada sini menyebut dirinya Kristen, datang kemudian berjudi. Malum saja sebelum datang ke sana pasti berdoa dulu, gitu ya, minta supaya bisa menang. Jangan lupa kalau di sebelahnya ada majelis gereja yang udah doa puasa seminggu. Dan kondisinya besar sekali, mereka datang dan mereka gambling. Dan katakan kalau kamu menang, kasih perpuluhan untuk Tuhan. Kalau kamu kalah, yaitu anggap persembahan untuk Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melihat kondisi kekristenan pada saat ini, apakah Tuhan Yesus tertawa atau juga masih tetap menangis? Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Bukan saja karena mereka tidak bertobat dari kejahatan mereka, tapi kedua, karena penduduk Yerusalem yang tidak membuka hati mereka menerima Juru Selamat, menerima Yesus yang datang. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Karena penduduk Yerusalem tidak menerima Yesus yang datang sebagai Juru Selamat. Dikatakan di ayat yang ke-34b, Lukas 13, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Aku datang seperti induk ayam yang mau mengumpulkan kamu, membawa kamu kembali, tapi kamu tidak mau. Itulah kondisinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yesus yang pada waktunya datang, dia lahir di kota Bethlehem. Dia kemudian menjadi sama seperti manusia. Dia menjadi sama seperti manusia. Dan ketika dia lahir sebagai manusia, Herodes ingin membunuh dia. Maka ayahnya Yusuf, Maria, mamanya membawa Yesus lari mengungsi ke Mesir. Dan ketika sudah besar, Herodes meninggal, maka mereka kembali, Bapak Saudara sekalian, lalu tinggal di Nazaret. Maka Yesus dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, bukan Yesus dari Bethlehem. Sehingga
Orang-orang pada waktu itu, mereka mengenal Yesus yang datang dari Nazaret, bukan Yesus yang datang dari Bethlehem. Karena Mesias itu harus datang dari keluarga dan keturunan Daud, yaitu Bethlehem. Dan Nazaret itu nggak ada apa-apanya. Makanya ketika mereka mengenal Yesus yang datang dari Nazaret, maka mereka tidak menerima Yesus, mereka tidak mau terima Yesus. Bahkan mereka kemudian berusaha menangkap Yesus, berusaha kemudian membunuh Yesus dengan segala cara. Karena Yesus begitu luar biasa dikagumi oleh orang-orang banyak. Yang buta melihat, yang timpang berjalan, bahkan memberi makan 5.000 orang. Dan kita melihat, Bapak Saudara sekalian, ketika Yesus memberi makan banyak orang, ketika banyak pengikutnya, maka timbullah iri hati dari para pemimpin-pemimpin agama. Mereka berpikir Yesus akan mengadakan revolusi, Yesus akan mengadakan pemberontakan, maka mereka tidak bisa menerima. Apalagi mereka melihat Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Dan mereka bersepakat untuk membunuh, menangkap, dan kemudian menyalibkan Yesus. Yang nanti kita akan peringati. Bapak dan Saudara sekalian, inilah yang membuat Yesus bersedih. Karena kota Yerusalem, penduduknya yang ada di sana, mereka tidak bertobat dari kejahatannya. Mereka tidak bertobat dari tingkah lakunya. Bahkan bukan itu saja, hati mereka tertutup dan tidak terima Yesus. Dan mereka menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Kalau kita pergi ke kota Yerusalem, Old Yerusalem, itu ada beberapa pintu gerbang, Bapak. Pintu gerbang yang pertama ada namanya Lion's Gate, David's Gate. Dan ada 7 pintu gerbang. 6 pintu gerbang itu dibuka, hanya 1 pintu gerbang yang tertutup, namanya Golden Gate. Golden Gate ini tertutup karena mereka punya keyakinan bahwa pada waktunya nanti, pada akhir zaman, Mesias akan datang, maka pintu Golden Gate ini akan terbuka dan Mesias akan masuk, lalu kemudian menabiskan bait suci yang ketiga. Perhatikan Bapak dan Saudara sekalian, kota Golden Gate ini, pintu Golden Gate ini tertutup, sama seperti pintu hati orang-orang yang ada di Yerusalem. Pintu hatinya tertutup, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ketika Yesus melihat kita yang datang ke gereja, berapa banyak pun jemaat gereja, apakah engkau membuka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau hatimu tertutup seperti pintu Golden Gate ini? Mungkin Anda sudah berkata pada saya, Pak Kilat, saya sudah 5 tahun ke gereja, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah bertanya berapa lama Anda ke gereja. Tapi sudahkah Anda membuka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Dia masuk dan bertahta? Ada seorang pelukis bernama Hofmann Han. Dia pernah melukis sebuah gambar, judulnya The Light of the World. Gambar ini begitu populer Bapak Ibu. Anda bisa lihat adalah gambar di mana Yesus yang mengetuk pintu. Dan gambar ini begitu luar biasa. Bahkan saya masih ingat, saya dulu suka gambar ini karena gambarnya cakep. Seperti Yesus mengetuk pintu. Dan sebenarnya ini diambil dari kitab Wahyu. Jadi Yesus mengetuk pintu bukan mengetuk pintu orang yang tidak ke gereja. Tapi justru di dalam kitab Wahyu itu menjelaskan Yesus mengetuk pintu orang yang sudah ke gereja. Orang yang setiap minggu datang ke gereja, tapi belum pernah membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikatakan, lihat aku mengetuk pintu. Gambar Yesus mengetuk pintu, The Light of the World, karangan Hofmann Han ini, sebenarnya ada satu gambaran yang sudah diperbaiki begitu bagus. Gambar yang sesungguhnya adalah seperti ini, Bapak Saudara sekalian. Perhatikan gambar The Light of the World dari karangan dari Hofmann ini. Han menuliskan dan menggambarkan bagaimana Yesus berdiri di pintu. Pintu yang tidak ada ganggangnya. Di mana itu berarti harus ada orang dari dalam yang buka. Tidak bisa dari luar.
Ada orang yang dari dalam membuka. Itu berarti engkau harus pergi dan membuka pintu ketika Yesus mengetuk pintu. Bahkan pintu ini sudah lama tidak dibuka, ditandai dengan semak belukar yang ada di depan pintu ini. Pintu ini tidak pernah dilalui. Dan perhatikan Bapak Saudara sekalian, Yesus yang disebut the light of the world itu membawa satu lentera di tangannya yang menunjukkan bahwa di dalam ruangan ini begitu gelap dan Yesus mau masuk ke dalam. Yesus menunjukkan wajah ekspresi dilukiskan oleh Han dengan penuh kesedihan karena dia terus mengetuk pintu, mengetuk pintu, mengetuk pintu. Apakah ada orang yang mau membuka pintunya? Yesus sudah pernah pergi ke kota Yerusalem dan mengetuk pintu hati orang yang ada di Yerusalem supaya mereka membuka pintu hati mereka. Tapi orang-orang yang ada di Yerusalem tetap menutup pintu mereka sama seperti Golden Gate. Hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan Bapak Ibu, Yesus juga sedang mengetuk pintu hatimu. Sudahkah engkau membuka hatimu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan masuk ke dalam hatimu, memerintah sebagai Raja yang berkuasa atas kehidupan? Yesus akan masuk dan membawa lentera, the light of the world, dan memperbaiki hidupmu. Hidupmu akan berubah. Kita tidak perlu khawatir dengan namanya masalah hidup dan mati. Hidup dan mati kita ada dalam Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan, ada jaminan keselamatan. Ketika kita tinggalkan dunia ini, maka kita akan bersama dengan Kristus di sorga nanti. Biarlah Bapak dan Saudara sekalian, ketika Yesus menangisi kota Yerusalem karena mereka tidak bertobat, karena mereka tidak membuka hati. Hari ini, ketika engkau mendengar khotbah ini, mari kita berubah tingkah sikap laku kita, dan kita buka pintu hati kita untuk menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita masing-masing.